Timnas Indonesia U20 mengincar kemenangan pada laga terakhir grup C Piala Asia U20 2025 Tiongkok melawan Yaman, Rabu. Anak asuh Indra Syafri dipastikan sudah tidak dapat melaju ke babak selanjutnya setelah menelan 2 kekalahan atas Iran dan Uzbekistan. Yaman juga dipastikan akan memberikan permainan terbaiknya meskipun juga sudah dipastikan tidak lolos ke fase berikutnya. Indra Syafri berharap anak asuhnya bisa memberikan hasil optimal. 2 pertandingan memang menghasilkan hasil yang kurang baik dan kita kalah. Kami berbicara dengan para pemain dan memberi mereka waktu 24 jam untuk mencerna kekalahan terakhir dan setelah itu bersiap untuk pertandingan ini, ujar Indra Syafri. Pertandingan terakhir Indonesia melawan Yaman berakhir imbang dengan skor 1-1 pada babak kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pada pertandingan yang digelar September 2024, Jens Raven mencetak 1 gol sebelum disamakan oleh Al-Hadar Al-Douh. Timnas Indonesia U20 dinilai gagal dalam ajang Piala Asia 2025 karena federasi menargetkan untuk menembus semifinal. Indra Syafri mengaku bertanggung jawab atas hasil tersebut dan mengapresiasi kerja keras anak asuhnya. Keputusan mengejutkan diambil oleh gelandang Timnas Indonesia, Tom Hey. Pemain yang sebelumnya membela SC Heerenveen itu menolak tawaran bergabung dengan raksasa Belanda, Ajax Amsterdam, dan lebih memilih Almere City. Langkah ini bukan tanpa alasan. Hai lebih mengutamakan jaminan menit bermain dibandingkan hanya menjadi pelapis di klub besar. Menurut laporan dari Voetbal International, Ajax Amsterdam sebenarnya memberikan tawaran menarik kepada Tom Hey. Klub ibu kota itu ingin merekrutnya untuk memperkuat lini tengah mereka, terutama sebagai opsi cadangan bagi Jordan Henderson, mantan kapten Liverpool yang baru saja bergabung dengan Ajax. Namun, Hai mempertimbangkan bahwa bergabung dengan Ajax tidak akan menjamin menit bermain yang cukup. Dengan statusnya sebagai pemain pelapis, kemungkinan besar ia hanya akan mendapatkan kesempatan bermain dalam jumlah terbatas. Hal ini tentu bertentangan dengan ambisinya untuk terus berkembang dan mendapatkan pengalaman bermain reguler. Sebagai gantinya, Tom Hey memilih untuk bergabung dengan Almere City. Klub ini memang tidak sebesar Ajax, namun mereka menawarkan satu hal yang sangat penting bagi karir seorang pemain, yakni jaminan menit bermain. Di Almere, Hai mendapatkan kepastian untuk menjadi starter dan bermain secara reguler di Eredivisie. Keputusan Tom Hey menolak Ajax Amsterdam dan lebih memilih Almere City menjadi bukti bahwa menit bermain adalah faktor krusial bagi perkembangan pemain. Bek Aston Villa Ian Maatsen kembali menjadi perbincangan setelah menerima tawaran resmi dari timnas Suriname untuk bergabung dalam proyek naturalisasi mereka. Namun, di tengah spekulasi mengenai masa depannya, Jairo Ridwal justru menyarankan Maatsen agar memilih membela timnas Indonesia. Ian Maatsen, yang berusia 22 tahun, tengah berada dalam situasi sulit. Meski tampil impresif bersama Aston Villa musim ini dengan mencatatkan 29 penampilan di berbagai kompetisi, termasuk Premier League dan Liga Champions, ia belum juga mendapatkan kesempatan debut bersama timnas senior Belanda. Suriname yang dikenal aktif merekrut pemain keturunan untuk memperkuat tim nasionalnya, mencoba memanfaatkan situasi ini dengan menawarkan Maatsen proyek jangka panjang mereka. Menariknya, Jairo Ridwal yang juga memiliki darah Suriname justru menyarankan Ian Maatsen agar mempertimbangkan timnas Indonesia. Menurutnya, ada beberapa alasan kuat mengapa Indonesia menjadi pilihan yang lebih baik dibanding Suriname. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, diprediksi memanggil 27 pemain untuk laga melawan Australia dan Bahrain di matchday. 7 serta 8 grup C kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Sebanyak 27 pemain berpotensi dipanggil merujuk kepada angka pemanggilan pemain terakhir pelatih timnas Indonesia sebelum Patrick Kluivert, Shin Tae-yong pada November 2024. Dari 27 pemain yang diprediksi dipanggil nantinya, hanya 23 diantaranya yang bisa didaftarkan untuk laga melawan Australia dan Bahrain.
Untuk laga melawan Australia, Patrick Kluivert takkan memasukkan nama Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner. Dua pemain ini dipastikan absen melawan Australia karena mesti menjalani skorsing satu pertandingan karena akumulasi kartu. Baru saat menghadapi Bahrain, dua nama ini sudah tersedia untuk dimainkan. Lantas, bagaimana komposisi pemain yang akan dipanggil Patrick Kluivert? Apakah lebih banyak pemain abroad atau personel Liga 1 2024 sampai 2025 yang dipanggil? Diprediksi pemain abroad yang dipanggil lebih banyak ketimbang pesepak bola yang merumput di Liga 1. Hal itu tidak mengherankan karena secara kualitas dan pengalaman, pemain abroad masih lebih baik ketimbang personel Liga 1. Rizky Ridho yang digadang-gadang sebagai bek terbaik di Liga 1 2024 sampai 2025 pun sedang tidak baik-baik saja bersama sang klub Persija Jakarta. Dalam 3 laga terkini yang dijalani, gawang Persija Jakarta kemasukan 6 gol. Di saat bersamaan, Elkan Bagot justru menggila. Dalam 6 laga terakhir bersama Blackpool FC, Elkan Bagot selalu tampil full. Bahkan dalam 6 pertandingan itu, Blackpool FC tidak terkalahkan. Pemain keturunan Indonesia, Jairo Riedewald mengutarakan bahwa dirinya tidak akan malu untuk pulang kampung ke Belanda demi melanjutkan karier sepak bolanya. Jairo Riedewald telah meninggalkan kompetisi Liga Belanda sejak 2017 lalu. Ia diboyong Crystal Palace dari Ajax Amsterdam. Gelandang berwisa 28 tahun tersebut menghabiskan waktu yang lama di Crystal Palace. Total ia berkarir di Inggris selama 7 tahun. Total, Jairo Riedewald sudah mencatatkan 96 pertandingan bersama Crystal Palace di semua kompetisi dengan sumbangan 3 gol dan 1 assist. Akan tetapi, kontraknya berakhir pada bursa transfer 2024/2025 lalu. Banyak rumor yang menyebutkan bahwa pemain keturunan Indonesia tersebut bakal pulang kampung ke Belanda. Ketika menanggapi rumor itu, Jairo membeberkan bahwa ia tidak akan malu jika pulang ke Belanda untuk bermain sepak bola. Ia tak menganggap hal tersebut sebagai penurunan karier. Kendati begitu, Jairo pada akhirnya pindah ke Belgia dengan direkrut Royal Antwerp. Namun, ia tak menampik sempat berpikir pulang ke Belanda. Kini setelah pindah ke Royal Antwerp, Jairo Riedewald semakin santer dirumorkan bakal diproses naturalisasi PSSI untuk bisa membela timnas Indonesia. Bek muda berbakat Aston Villa Ian Maatsen kembali menjadi perbincangan hangat di dunia sepak bola internasional. Pemain berusia 22 tahun ini kini dihadapkan pada pilihan besar dalam menentukan arah karir internasionalnya. Di satu sisi, timnas Suriname telah mengajukan tawaran resmi dalam upaya memperkuat skuad nasional mereka melalui proyek naturalisasi. Di sisi lain, Maatsen juga masih berharap untuk mendapatkan panggilan dari timnas Belanda, negara tempat ia dibesarkan dan berkembang sebagai pesepak bola. Namun, di tengah perdebatan mengenai masa depannya, ajakan menarik datang dari Jairo Riedewald yang mendorong Maatsen untuk mempertimbangkan opsi bergabung dengan timnas Indonesia. Di tengah persaingan ketat antara Belanda dan Suriname, Jairo Riedewald selaku pemain Royal Antwerp yang juga dalam proses naturalisasi ke Indonesia secara terbuka mengajak Maatsen untuk bergabung dengan skuad Garuda. Menurutnya, struktur sepak bola Indonesia yang sedang berkembang menawarkan peluang besar bagi pemain muda seperti Maatsen untuk mendapatkan pengalaman internasional yang lebih luas. Riedewald menekankan bahwa timnas Indonesia tidak hanya fokus pada prestasi jangka pendek, tetapi juga berinvestasi dalam pengembangan talenta melalui sistem pelatihan modern dan strategi permainan yang lebih matang. Ajakan ini menjadi opsi menarik bagi Maatsen, mengingat ia belum pernah mencatatkan caps untuk tim senior Belanda, sehingga masih berpeluang untuk dinaturalisasi